berarti Jokowi. Pak Salmo masih tetap tertuju terhadap sosok Ganjar. Karena menurut saya dari ketiganya yang terbaik untuk nusa dan bangsa untuk walaupun dia menolak sepak bola U20 datang ke Indonesia dari Israel itu tidak ada apa-apa. Begini. Karena itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selamat malam, Bapak-bapak dan Ito Elvina. Dan saya berterima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu di PMB Channel. Saya akan mencoba kita berbincang di sini sebab ada 3 nama yang sudah mengemuka, mencuat di negara kita yang menjadi balon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Pertama, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto. Dari 3 calon ini, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies. Karena saya sangat tertarik dengan program pembangunan Jokowi yang sudah sangat, menurut saya sangat luar biasa, maka saya berkeinginan bahwa pembangunan yang diprakarsai oleh Jokowi ini berkelanjutan. Siapakah dari ketiga ini yang bisa saya percaya untuk melanjutkan program dari Jokowi? Saya paling percaya adalah kepada Ganjar Pranowo. Kenapa saya paling percaya? Karena itu separtai, seideologi, maka secara psikologi dia akan melanjutkan program daripada Jokowi dibandingkan dengan Prabowo yang beda partai. Kalau misalnya Prabowo terpilih jadi presiden, dia akan menunjukkan identitasnya. Saya sebagai Prabowo dari partai ini. Maka tidak ada tanggung jawab moral untuk melanjutkan pembangunan yang dilaksanakan oleh Jokowi. Apalagi dengan Anies Baswedan sudah terbukti bahwa program yang dibuat Jokowi di DKI Jakarta tidak ada yang dilaksanakan, malah banyak yang dihambat. Demikian benar. Oke, terima kasih. Sebagai tambahan buat ada 3 nama. Ya, kalau dari sisi belakangan ini elektabilitas adalah berada di tangan Prabowo, disusul dengan Ganjar, disusul dengan Anies. Itu dari sisi elektabilitas. Tahun lalu saya sudah melakukan asesmen terhadap ketiga orang ini. Kalau dilihat dari nilai atau raportnya, yang sebenarnya nilai yang tertuju itu adalah Prabowo mendapatkan 93, Ganjar mendapatkan 81, Anies 86. Bagaimana tanggapan Ulma terhadap asesmen berbeda? Terhadap asesmen terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Salmon? Kalau untuk calon-calon yang akan datang, yang sekarang ini, yang sekarang sudah, ya, yang sudah muncul 3 nama itu, saya belum bisa melihat ada figur dari mereka untuk melanjutkan dari kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi kalau bisa 3 periode lah. Kalaupun tidak bisa lagi 3 periode karena konstitusi, maka nanti apa yang di-endorse oleh Pak Jokowi, siapa yang di-endorse oleh Pak Jokowi, itulah yang kita Karena yang ketiga-tiga ini saya masih ragu. Tapi kalau Pak Jokowi sudah mengendorse salah satu, maka saya akan ikut yang di. Jadi siapapun yang dipilih dari 3 orang ini, ya kita ikutin lagi begitu. Oleh Pak Jokowi ya, yang didukung oleh Pak Jokowi, Oke. maka itu yang. Tapi jujur, saya bingung tadi yang melihat 3 ini. Kenapa? Saya tanyakan tadinya saya senang dengan Ganjar kan.
kecil dalam perjalanan mikir apa sih prestasi dia yang khusus di Jawa Tengah, apa sih yang menonjol. Kalau dulu kan Jokowi jelas belusukannya misalnya, dia kelihatannya tidak ada ide-ide baik selain nanti melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi sebagai kata. Kemudian belakangan ini betul Prabowo meminta elektabilitasnya lewat berbagai survei. Iya. Karena memang semangat dia luar biasa. Cuma di lain pihak saya juga berpikir karena dia adrun kan bilang gitu. Jadi saya juga deg-degan juga. Apalagi Anies program Ahok semua yang bagus-bagus jadi nggak jelas karena begitu ya. Jadi saya sampai hari ini masih bingung sebetulnya yang tiga mana. Saya terakhir ngelihat teman itu posting sambutan Jokowi yang soal cawe-cawe lah ya, dia ikut campur segala macam. Tapi menurut saya sekarang dia masih kepala negara, masih kepala pemerintahan, tentunya baik kok. Dia ini semuanya aman, semuanya anget-anget, jangan panas gitu. Dan saya sepakat dengan Mr. Hulman bahwa siapa yang di endorse Jokowi itu ahli banget di bidangnya, ahli strategi dan sebagainya. Itulah yang akan saya dukung. Next. Kalau siapa yang di endorse oleh dia jadi rekomend berarti sama dengan sama. Pak Karena saya Hulman bingung nih bagaimana gitu pendapat loh. Pak Sihan? Baik, terima kasih. Kalau dari tiga calon yang sudah disebutkan, dan itu yang di marketplace sekarang ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Anies. Saya pribadi lebih memilih ke Pak Prabowo. Kenapa? Karena beliau itu di sebelumnya adalah pesaing dari Pak Jokowi. Namun pada sebelumnya beliau itu bersatu mendukung di kabinet. Dan itu perlu sesuatu hati yang direndahkan untuk bisa bekerja sama dengan kompetitor kita sebelumnya. Jadi itu satu poin positif yang saya lihat dari Pak Prabowo. Si Ganjar saya memang seperti yang dibilang Ibu Tino memang belum terlihat prestasinya, apa yang dia bisa dilakukan, dan tidak ada yang bombastis ya. Itu yang saya lihat yang dia laksanakan, dan cenderung mengikut apa kata dari partainya. Kalau Anies kira-kira kita tidak perlu perdebatkan, beliau menurut saya fail untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, dia menggunakan apa namanya agama, menggunakan sangat hal-hal yang sangat sensitif di negara kita ini. Bisa kita lihat kita waktu pemilihan gubernur DKI. Betapa hancurnya demokrasi kita di Indonesia ini. Sedikit, ya Pak Ketua. Ya. Pendapat lain tadi saya sedikit komentar dari hangat pembicaraan kita ini. Prabowo ini kan dari kecil sudah dipatok untuk menjadi presiden. Ya. Jadi dia itu sudah bermimpi-mimpi menjadi presiden. Nah, saya khawatir dia sangat ambisius sekali. Dia dari keluarga saudara-saudaranya dan rekan-rekan koli-kolinya semua itu menetapkan dia untuk jadi presiden. Tapi 3 kali atau 4 kali kalah terus. Saya khawatirnya dia ini sebenarnya nggak ingin memikirkan masyarakat, nggak ingin membangun bangsa, tapi ingin mencapai mimpinya menjadi presiden. Kalau Jokowi beda, dia memang punya visi untuk membangun bangsa, rakyat ini maju. Kalau dia kayaknya dari kecil kan memang harus jadi presiden. Jadi hanya itu patokannya, udah jauh jadi presiden ya sudah. Ya, oke. Tapi satu hal yang saya sependapat juga dengan Pak Ganjar tadi ya, masalah Prabowo. Ya, kita harus melihat juga memang dia perjalanannya sangat panjang. Ya, dia ketua partai Gerindra yang masuk di posisi ketiga sekarang, posisi 3 terbesar. Ya, tapi ini hanya untuk informasi kita saja. Ya, bukan. Kan, bukan. Partainya Golkar masih nomor 2. Oh, dia Ya, Gerindra. iya, iya. Oke, baik. Pak Toga sudah dengar dari rekan-rekan. 4 orang kan. dari 4 orang narasumber saya. Bagaimana tanggapan Anda? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari dulu memang sudah menamatin antara ketiga kandidat ini. Pada awalnya sebenarnya saya sangat antusias untuk
mendukung Ganjar Pranowo karena saya lihat dialah yang figur yang paling pas, baik dia juga dari PDIP, baik juga dari cara kerja. Kalau prestasi itu tidak bisa kita bandingkan antara Jokowi dengan Prabowo dengan Ganjar, karena Prabowo kan Ganjar sebenarnya kan dia hanya bekerja sebagai gubernur. Jadi gubernur itu kan di dalam posisi gubernur Jawa Tengah, dia hanya sebagai koordinator untuk pembangunan di Jawa Tengah. Jadi yang bekerja itu adalah bupati-bupatinya. Jadi bukan dia langsung eksekutornya gitu. Beda dengan Jokowi, dia dari wali kota, memang wali kota dia langsung eksekutor. Dia masuk ke DKI, dia langsung juga eksekutor sebagai gubernur DKI. Jadi langsung nyata kelihatan memang apa yang dikerjakan. Tapi secara bagaimana dia mengkoordinasikan semua pekerjaan, baik juga terhadap sosial, terhadap pemimpin-pemimpin yang lain, saya lihat Ganjar ini adalah satu figur yang sangat tepat untuk melanjutkan apa yang telah diinginkan oleh Jokowi. Cuma sayangnya pada peristiwa PSSI U20 saya agak kecewa karena dia terlampau mengikuti apa yang diinginkan oleh yang mempunyai PDIP tanpa melihat orang-orang yang selalu setia mendukung dia gitu. Artinya saya ada negatifnya dia gitu. Dan negatifnya, Ada negatifnya. tapi masih tetap terhadap Ganjar dia, karena terhadap dia lah Ganjar. satu-satunya yang saya lihat di Ya. antara ketiga figur ini. Itu yang bisa saya berikan sebagai pendapat dari saya. Jadi memang ya. Kalau kita bicara masalah ini Pak Salmon, Pak Ulman, Pak Sihar, Pak Bu Elvina sama Pak Toga, ya, saya melihat seorang leader haruslah berintegritas tinggi. Bagaimana orang yang berintegritas tinggi itu ada 3 hal yang saya lihat dan saya baca, saya pelajari dan saya ikuti dalam perjalanan pembangunan politik negara. Yang pertama, dia harus menjadi orang yang dipercaya. Yang kedua, dia harus bisa menjadi orang yang dihormati. Dan yang ketiga, dia harus menjadi orang yang disukai. Pertanyaan saya, Pak Salman, apakah Ganjar itu sudah ada kriteria ini? Itu pertanyaan saya. Begitu mengenai itu, kita tentu kita compare yang ketiga ini. Ya, pertama, kalau dengan Prabowo, kita lihat dia berapa kali ikut menjadi presiden, baik sebagai wakil maupun sebagai calon presiden. Ya. Di dalam hal untuk calon pemilihnya, ya, calon pemilih siapa saja dia akan garang untuk memilih, ya, apakah itu nasionalis atau bukan nasionalis. Pokoknya bagaimana memilih saya supaya saya menang, itu sudah terbukti dari yang lalu. Artinya yang mau saya katakan, di mana ideologi nasionalis ini? Iya. Kemudian yang kedua, mengenai Anies, hal yang sama juga demikian. Kita sudah tahu sebenarnya, tidak perlu misalnya saya ngomong, ya, kita tidak tahu. Ya. Tetapi saya mengenal Pak Ganjar mulai tahun 2023. Beliau tetap konsisten sebagai nasionalis. Ya, itu satu. Ya. Nasionalisnya bisa saya pegang. Tidak pernah itu minta dukungan untuk demi mendukung cawe-cawe ke sana untuk misalnya mendukung menghalalkan segala cara. Dia tetap konsisten sebagai seorang nasionalis. Dan kemudian yang kedua itu Ganjar. Saya sangat percaya untuk melanjutkan ide daripada Jokowi untuk melaksanakan kesinambungan pembangunan termasuk mengenai IKN. Kalau misalnya yang lain, saya tidak percaya. Kenapa tidak percaya?
akan mereka, karena mereka beda partai, mereka akan menunjukkan siapa saya akan tampil beda, biasanya begitu. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Anies Baswedan di dalam DKI Jakarta yang boleh dikatakan tidak melanjutkan program daripada. Jadi kita itu pemimpin kita harus mengikuti undang-undang dasar baik. di Oke. Indonesia. Kalau misalnya tidak mengikuti, apakah kita memilih pemimpin yang tidak memilih tidak sesuai dengan perintah daripada undang-undang dasar dan undang-undang Republik Indonesia? Ini saya kira karena Republik Indonesia mulai dari undang-undang dasar kita tidak karena misalnya secara ini ya bahwa Israel sampai sekarang image-nya adalah sebagai image ya sebagai penyiar. Baik. Karena Indonesia akan mengangkat dulu pencegahan di dunia. Bagaimana tanggapan Anda? Setengah menit. Kata terakhir dari Ya, jadi Elvina. kalau saya bukan dari awal sebetulnya kan tadi saya udah bilang awalnya juga saya suka sama Ganjar Ya. dibanding yang dua lagi itu bahwa tadi ini saya jadikan ada 3 hal dipercaya, dihormati dan dipercaya. Ya. Kalau misalnya Prabowo dipercaya, dihormati, nggak mungkin dong beberapa kali pemilihan presiden dia nggak terpilih gitu ya. Jadi memang saya masih berharap di dalam perjalanan ini lepas dari masa lalu 20 dia akan menunjukkan bahwa dia pantas dipercaya, endorse oleh Jokowi, dihormati dan disukai. dipercaya, dihormati dan disukai. Gimana? Sebentar saya tambahkan, Ya. sedikit aja. Jadi kebetulan anak saya Syafidan yang Ya. salah Ya. dulu, dia ngomong sama saya, Ganjar itu pintar sekali mas. Aku pernah dengerin presentasi dia data itu dia hafal dengan semua, menjelaskan pembangunan. Memang hanya satu seperti Mama bilang, apa sih yang menonjol yang kira-kira membedakan dia dari tiga ini? Ya, saya bilang, mari kita lihat bersama-sama ke depan. Yang jelas memang kalau dari tiga ini yang pantas di ini oleh Jokowi yang kita tahu. Iya. Iya, Itu dari yang pasti tiga. hak Iya. kita pribadi. Iya. Hak kita pribadi. Bagaimana kata terakhir dari Pertanyaannya adalah waktu Ganjar dideklarasikan capres dari PDIP, kenapa setelah itu Pak Jokowi tidak serta-merta melakukan dukungan dengan relawan Jokowinya ya dengan membawa nama Ganjar? ya Sampai sekarang tidak. Nanti ada pertanyaan. Padahal terjadi satu partai. Nah ini makanya saya tidak berani mengatakan Ganjar karena Pak Jokowi itu menyatakan Ganjar. Kalau tiba-tiba dia menyatakan nanti Prabowo, karena ada tanda-tanda kan dia membawa Prabowo karena kemarin, itu gimana lagi gitu? Berarti itu kan sudah ada ketemu tadi dari Elvina. Siapa yang akan di-endorse oleh Jokowi? Ya, I have to choice. Untuk kita, maksud saya untuk Ya. masyarakat, Ya. jika PDIP mencalonkan Ganjar, dan Pak Jokowi mencalonkan Prabowo, ini akan terjadi nanti. Bagaimana kata terakhir Jadi kalau saya dari melihat itu memang sesuatu hal yang harus seperti itu yang dilakukan oleh Jokowi. Tidak boleh cepat-cepat langsung mengendorse si A atau si Ganjar. Karena bahaya kalau misalnya cepat-cepat dia mengendorse Ganjar, itu bisa bersatu antara Prabowo dengan Anies, dan itu sangat dikhawatirkan oleh Jokowi. Jadi tunggu tanggal lainnya. Yakin saya akan Ganjar tetap yang di-endorse. bagaimana lihat terakhir kata terakhir Kalau saya melihat dari sisi logistik transportasi. Kalau saya melihat seperti ini, tadi kenapa Pak Prabowo kalah beberapa kali. Kalau dia melawan itu biasa saja selama itu yang masih sama saya. Yang kedua adalah semoga dari itu lepas dari backgroundnya beliau apa sih dia sebagai menantu. Kalau saya melihat itu bergabung dengan kompetitornya dan satu menjadi negara itu adalah sesuatu yang harus kita apresiasi. Itu membutuhkan mental yang harus kita lakukan. Itu. Itu dia. Nah, baik. Terima kasih kehadiran Bapak-bapak di PMP Channel, dan ini sangat berharga buat bangsa kita. Apapun yang kita bicarakan di sini ada hak
memberi motivasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan apa yang kita berbincangkan tadi itu, walaupun kita beda visi, beda pandangan, tapi kita yang pasti untuk Indonesia Raya, Indonesia sejahtera, Indonesia damai yang disampaikan oleh bapak-bapak, terutama Pak Salmon, Ito Elsina, Tagor, Sihar, dan Pak Tuna. Terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu.